Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan anuitas nilai sekarang, besar cicilan dan jumlah periode. Itu materi matematika keuangan. Jadi ini fokus kita untuk membahas tentang contoh soal persamaan anuitas nilai sekarang, besar cicilan dan jumlah periode. Kita langsung saja ke rumus dan aturan. Kita bisa lihat rumus dan aturannya. Yang sebelah kiri menunjukkan rumus dan aturan, sedangkan yang di kanan menunjukkan itu keterangannya. Jadi kita ingin menentukan persamaan anuitas nilai sekarang, kita bisa gunakan rumus PP sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I dikali A. Berarti kalau kita ingin menentukan atau menghitung besar cicilan, kita bisa lihat A sama dengan PP per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Dan yang satu lagi kita bisa perhatikan, kita ingin menentukan atau menghitung jumlah periode, kita bisa lihat N sama dengan logaritma dikali 1 per PP dikali I per A per log 1 tambah I. Jadi ketiga rumus ini nanti akan kita pakai pada video kita ini untuk membahas soal-soal baik itu mencari persamaan anuitas sekarang, menghitung besar cicilan, dan menghitung jumlah periode. Dari rumus di atas kita bisa perhatikan atau kita bisa dapatkan keterangan di mana PP sama dengan nilai sekarang atau present value atau nilai pada awal periode atau nilai sekarang. Kemudian I tingkat bunga per periode, kemudian N jumlah periode, dan A anuitas atau pembayaran per periode. Jadi guna keterangan ini untuk mempermudah kita dalam hal menelaah di dalam soal untuk kita bisa menggunakan rumus yang di atas tadi. Jadi kita telaah dulu yang mana PP-nya, yang mana tingkat bunganya atau I-nya, mana jumlah periodenya, dan mana anuitas atau pembayaran per periodenya. Oke, jadi ini untuk membantu kita dalam hal menelaah di dalam soal. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal kita yang pertama ini merupakan contoh soal dari persamaan anuitas nilai sekarang. Hitunglah nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun, mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan itu 15% per annum. Kita bisa perhatikan, ada di sini 1 juta ya, ada 1 juta. Kemudian ada kita lihat 5 tahun. Ya, ada 1 juta. Ini ada 1 juta. Ini ada 5 tahun. Kemudian ada 15%. Berarti kita anggap ini I. Kemudian ini N. Yang ininya A. Karena apa? Yang harus kita hitung nilai sekarangnya, berarti PP ya, PP. Oke. Maka nanti kita akan menggunakan aturan persamaan anuitas nilai sekarang. Kita akan gunakan nanti rumus ini. Present value, nilai sekarang. Ya, kita gunakan rumus ini. Maka yang pertama tadi kita dapatkan yang diketahui di soal nilai A, nilai I, dan nilai N. Nilai A tadi di soal itu kita lihat 1 juta. Kemudian nilai I-nya 15%. Berarti 0,15. Kemudian yang kita dapatkan lagi N-nya. N-nya 5 tahunnya atau 5 tahunnya. Oke. Udah dapat seperti ini, langsung saja masukkan ke aturan rumus ini. Maka PP sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,15 pangkat 5 ya per I-nya 0,15
ini dikalikan dengan 1 juta. Oke. Maka PP sama dengan 1 dikurang, ini jumlahkan dulu. 1,15 pangkat negatif 5 per 0,15 kalikan dengan 1 juta. Oke. Setelah ini pangkatnya dulu ini kita kerjakan. PP sama dengan 1 dikurang. Ini pangkatnya ini kita selesaikan dulu ya. Pangkatnya ini kita selesaikan dulu. Nanti kita akan dapatkan hasilnya di sini 0,4971 sekian-sekian gitu ya. Per 0,15 dikalikan dengan 1 juta. Oke, maka PP sama dengan, ini nanti kurangkan ya, dikurangi dengan 1. Nanti hasilnya ini 0,502823 per 0,15 dikali 1 juta. Oke, maka PP sama dengan, ini bagikan dulu ya. Dibagikan dulu dengan 0,15 ya. 0,15. Maka kita akan dapatkan nanti 3,3521551 dikalikan dengan 1 juta. Nah, gitu dia. Maka PP sama dengan, ini kita kalikan, maka kita akan dapatkan hasilnya 3.352.155,10 atau 1 pun boleh. Oke. Jadi yang hasilnya ini dia. Present value ya. Yang kita dapatkan hasilnya 3.352.155,10. Jadi langkahnya seperti ini. Gunakan rumusnya dengan bagus dan hitungannya kalau bisa ya jangan sampai salah kan gitu. Nah, ini gampang sekali ya. Langkahnya demi langkah bisa kamu kerjakan. Oke, langsung saja kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan menghitung besar cicilan. Jadi contohnya seperti ini. Nina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Ya, 12% per annum. Kemudian jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan, berapa besar cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, berarti kalau yang seperti ini, rumus yang akan kita gunakan A sama dengan PP per 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I. Berarti kalau di soal kita ini yang 10 juta ini udah jelas ya. Udah jelas dalam artian itu dia PP 10 juta. PP-nya 10 juta. Oke. PP-nya 10 juta. Kemudian I-nya. I-nya di soal kita ini 12%. Ya, 12%. Jadi 12% dibagi dengan 12, 1 tahun. 1 tahun. Oke. 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena ini setiap bulannya. Berarti setiap bulannya itu 1 tahun. Dia cicilannya 24 kali. Berarti kalau 24 kali itu 2 tahun ya. 2 tahun ini. Oke. Jadi kita ke bulan makanya dia dibagi 12. Makanya ini 1%. Makanya jadi 0,01 ya. Oke. Kemudian lamanya tadi 24 bulan. Oke, 24 bulan. Ini 24 bulan atau 24 kali katanya kan 24 bulan. Setelah dapat seperti ini langsung saja masukkan ke persamaan yang di atas. Maka A sama dengan
PP-nya tadi 10 juta. Ya, PP-nya 10 juta per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 pangkat negatif 24 per 0,01. Langkahnya sama, nanti ini ditambahkan dulu ya. A sama dengan 10 juta. Oke, per 1 dikurang, ini kita jumlahkan 1,01 pangkat negatif 24 per 0,01. Maka A sama dengan, nanti setelah ini kamu pangkatkan dulu hasilnya, nanti ini 1 dikurang hasil ini dibagi 0,01, itu di hasilnya di bawah, kemudian 10 juta dibagi dengan hasil yang di bawah ini. Maka nanti akan kita dapatkan perolehan hasilnya 470.734,72. Jadi hasilnya ini dia. Ya, kita bisa dapatkan hasilnya yang ini. Ya, jadi langkahnya seperti ini untuk menentukan besar cicilan dia. Ya, jadi setiap bulannya dia harus membayar 470.734,72. Nah, jadi hasilnya seperti ini, langkahnya seperti ini, oke. Terus kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini kita akan menentukan bagaimana menghitung ya, jumlah periode. Ya, jumlah periodenya. KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18%. Jika besar angsurannya per bulan 3.783.889,18, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Berarti kita harus menentukan berapa lama KPR-nya harus lunas, kan kira-kira seperti itu. Oke, dari soal kita ini 210 juta itu ini bisa kita buat PP-nya. Kalau yang ini I-nya ya. Kalau yang ininya jadi apa? Nilai A-nya. Oke. Ini gampang sekali ya. Nanti kita buat, ini ada PP-nya. Ada I-nya. Terus ada nilai A-nya. Oke. Berarti kita gunakan rumus yang ini. N sama dengan logaritma dikali 1 dikurang PP dikali I per A per log 1 tambah I. Kita tulis dulu tadi yang diketahui PP, kemudian I, kemudian A. PP di soal kita ini 210 juta ya. 210 juta. I-nya tadi 18%. Kemudian nilai A-nya tadi 3.783 ya. 3.889,18. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu yang udah kita ketahui di soal. Udah seperti ini, udah langsung enak saja, langsung masukkan ke aturan dia. N sama dengan log 1 dikurang PP-nya 210 ya, 210 juta dikalikan dengan I. I-nya ini kita rubah dulu ya, 18% ini kita rubah dulu. 18% dibagi 12, 1 tahun ya, 1 tahun. Ingat 12 karena dia bulanan. KPR itu kan bulanan bayarannya, makanya setiap bulannya dia harus bayar, makanya 12 bulan. Oke, maka hasilnya 0,015. Oke, 0,015 ya. Berarti di sini 0,015 per A-nya tadi ini ya, 3.783.889,18 per log 1
ditambah 0,015. Maka nilai N sama dengan, ya, maka nilai N sama dengan, ya, kita inikan dulu ya. Kita lihat hasilnya nanti. Di sini jangan lupa rumusnya ini pakai negatif ya. Sorry, ini saya lupa, ini harusnya pakai negatif. Di sini harus pakai negatif. Jadi negatif log hasil perhitungan ini 1 dikurang hasil pembagian ini nanti. Ya, saya langsung aja buat, saya dapatkan 0,167 5231 88 per log 1,015. Oke, jadi kita hitung dulu logaritma dari sini. Ini negatif ya, log dari ini. Jadi nanti log 0,167523188 ini, ya, dapat kita buat hasilnya negatif 0,775925,071 per lognya ini, log 1,015 ini, ya. Nanti kita dapatkan hasilnya 0,0064604,225. Ini kan ada tanda negatif, ini tanda negatif jadi hilang, ya, jadi bernilai positif. Kemudian nanti kalau kita bagikan ini, ya, maka akan didapatkanlah hasilnya 120 bulan. Kalau kita akan 120 bulan, artinya kalau kita mau rubah ke tahun, berarti hasilnya ini 10 tahun. Karena ini kan 120 dibagi 12, maka hasilnya 10 tahun. Kalau ditanya nanti ke bulan, berarti ditanyakan 120 bulan. Kalau ditanyakan nanti ke tahun, berarti 10 tahun. Jadi cara pengerjaannya seperti ini untuk menentukan nilai atau jumlah periodenya. Jadi 10 tahun. Jadi dia akan membayar KPR-nya selama 10 tahun. Dalam jangka setiap bulannya dia akan membayarnya sekian, totalnya 210 juta. Karena dia mendapatkan tingkat bunga 18%. Oke, selamat belajar. Sukses selalu untukmu. Salam sehat.